Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Senang sekali pada sore yang berbahagia ini kita dapat kembali hadir di angkringan SM Tower untuk program acara Bincang Buku Ramadan. Dan hari ini merupakan sesi yang ketiga dari Bincang Buku Ramadan. Setelah sebelumnya kita telah membahas beberapa buku. Ada buku dari teks menuju konteks, kemudian buku Tanya Jawab Agama 9, jilid 9. Kemudian di seri yang ketiga ini yaitu buku karya Profesor Syamsul Anwar dengan judul Sholat Tarawih, Tinjauan Usul Fikih, Sejarah dan Fikih, yang baru saja diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Baik pemirsa, telah hadir bersama kita Ustadz Niki Alma Febriana Fauzi. Beliau merupakan salah satu anggota dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan juga dosen di Universitas Ahmad Dahlan. Oke, apa kabarnya Ustadz Niki? Alhamdulillah Mas Ribas. Alhamdulillah, baik ya. Alhamdulillah. Sehat Mas baik. Ribas ya. Alhamdulillah, sama. Baik, di hari ini kita akan membahas tentang sholat tarawih, tinjauan usul fikih, sejarah dan fikih. Buku ini termasuk salah satu buku babon ya, yang membicarakan tentang sholat tarawih. Dan spesialnya buku ini ditulis langsung oleh Profesor Syamsul Anwar, yang sama-sama telah kita ketahui beliau merupakan salah satu dari ketua PP Muhammadiyah yang membidangi tarjih dan tajdid. Oke, baik, langsung saja kita simak bincang-bincang buku pada hari ini. Jadi saya ingin nanya beberapa hal ini, Ustaz Niki, ya. Oke, yang pertama mungkin bisa diceritakan dulu sekilas tentang buku ini, gambaran umum buku ini seperti apa? Baik Mas Ribas. Yang pertama terkait gambaran umum buku ini, sebagaimana judulnya ya, ini membahas tentang sholat tarawih dari 3 perspektif sekaligus, yaitu perspektif usul fikih, perspektif sejarah, dan juga perspektif fikih gitu. Jadi ini tidak hanya sekedar bombastis judulnya, tapi memang secara isi sholat tarawih dalam buku ini itu ditinjau dari 3 perspektif ini ya. Tidak seperti mungkin judul-judul buku di zaman sekarang ini kan yang posting judulnya bombastis dulu, isinya mungkin nggak tahu kayak apa gitu ya. Nah beliau ini termasuk sepengalaman saya ketika beberapa kali berinteraksi dengan Prof. Syamsul, terutama soal editing buku. Beliau itu kurang terlalu suka ketika buku-buku itu judulnya terlalu bombastis, Mas. Dulu saya pernah pengalaman mengedit satu buku beliau tentang fatwa Ramadan itu ya. Ketika itu saya mengusulkan judul yang agak bombastis sedikit gitu, biar mengikuti selera pasar. Nah saya tawarkan ke beliau, ternyata beliau kurang berkenan. Kalau bisa judulnya jangan terlalu bombastis gitu ya. Jadi untuk mengikuti selera zaman mungkin beliau masih perlu di pancing-pancing dikit gitu ya. Tapi untuk khusus ini tidak hanya sekedar bombastis dari 3 perspektif, tapi memang kalau para pemirsa dan semuanya yang nanti membaca buku ini itu akan disuguhi 3 pendekatan sekaligus dalam membahas sholat tarawih. Dari perspektif tadi usul fikih, sejarah dan juga fikih. Nah, ini yang menurut saya kelebihan utama dari buku Prof. Syamsul dibandingkan buku-buku yang lain yang membahas tentang sholat tarawih. Mungkin itu Mas. Oke, baik. Kemudian kalau dari sisi isinya Mas, mungkin bisa dijelaskan sekilas mungkin di dalamnya itu misalkan terkait dengan persoalan sholat tarawih yang seperti apa, kemudian di bab sekian apa dan seterusnya, sekilas saja ya. Oke. Saya mungkin coba highlight dari contoh-contoh dari 3 perspektif ini ya. Misalkan dari tinjauan usul fikih. Jadi beliau ketika membahas sholat tarawih dari tinjauan usul fikih, Mas Ribas, itu misalkan beliau
memperkenalkan dan mengajak para pembaca itu mendiskusikan beberapa teori dalam usul fikih yang digunakan sebagai argumentasi kehujahan sholat tarawih. Misalkan dalam buku ini beliau itu memperkenalkan sekaligus mengajak para pembaca itu mendiskusikan satu jenis sunnah yang selama ini jarang didiskusikan, Mas, yaitu sunnah tarkiyah. Mas Ribas pernah dengar gak istilah sunnah tarkiyah gitu ya? Sebenarnya ini istilah yang sangat jarang sekali digunakan ya. Padahal sebenarnya itu bagian dari sunnah yang oleh banyak kalangan memang diperdebatkan apakah ada klasifikasi sunnah tarkiyah gitu. Nah, Prof. Samsul dalam buku ini itu menegaskan bahwa sunnah tarkiyah itu ada dan bisa dijadikan argumentasi dalil dalam persoalan sholat tarawih. Contohnya misalkan sunnah tarkiyah itu sebenarnya saya jelaskan sekilas bahwa selama ini kan kita taunya sunnah itu ada sunnah qauliyah ya, fi'liyah, lalu takririyah ya. Sunnah qauliyah itu yang bentuknya ucapan. Sunnah fi'liyah itu adalah perbuatan Nabi. Sunnah takririyah itu ketetapan Nabi gitu. Nah, di samping tiga itu sebenarnya ada jenis sunnah yang lain yaitu sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu adalah Rasulullah tidak melakukan sesuatu. Nah, tidak melakukan sesuatunya itu adalah sunnah yang harus diikuti oleh umatnya. Jadi ada hal-hal yang memang sengaja tidak dilakukan oleh Nabi agar ini menjadi sunnah tradisi yang dilakukan oleh umatnya. Sebagai contoh misalkan, kaidah umumnya kalau kita mau sholat itu kan perlu ada azan dulu, ada iqomah dulu, ya kan? Karena memang salah satu syariat azan dan iqomah itu adalah agar mengajak orang-orang ya untuk menghadiri sholat tersebut. Nah, uniknya dalam hadis-hadis Nabi yang membahas tentang pelaksanaan sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, Nabi tidak pernah dilaporkan didahului dengan azan maupun iqomah. Artinya Nabi tidak melakukan azan dan iqomah pada saat sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu agar dicontoh oleh umatnya. Ya, nah itu maksudnya dari sunnah tarkiyah itu begitu. Tidak melakukannya Nabi padahal ada peluang untuk melakukan itu tapi Nabi tidak melakukan. Nah, dalam kasus sholat tarawih itu juga begitu. Kita tahu banyak dalil yang menganjurkan di bulan Ramadan ini memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh gitu ya. Tapi toh ternyata dalam realitanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih, Nabi itu hanya melakukan 11 rakaat sholat tarawih yang itu dilaporkan oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadisnya sangat sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya ada peluang untuk Nabi menambah rakaat sholat tarawih. Tapi ternyata Nabi tetap hanya membatasi 11 rakaat, 8 tarawih, 3 witir. Artinya Nabi itu tidak melakukan lebih dari itu agar dicontoh oleh umatnya. Ya, berarti umatnya harus contoh yang memang ada dasarnya saja. Tidak melakukannya Nabi itu adalah salah satu sunnah agar umatnya itu mengikuti. Itu dalam perspektif usul fikih salah satunya itu, Mas. Kemudian dari perspektif sejarah, kita tahu Mas Ribas mungkin pernah membaca juga sejarah sholat tarawih itu yang dijelaskan kenapa 20 rakaat ya, lalu kemudian ada yang 36 rakaat gitu ya. Lalu bagaimana sholat tarawih di zaman Nabi gitu ya. Nah, itu Rasulullah telusuri kapan dan sejak kapan ya Rasulullah itu sholat tarawih, berapa rakaatnya, lalu kemudian setelah Rasulullah wafat bagaimana para sahabat melakukan praktek sholat tarawih, lalu kemudian ditelusuri lagi kapan itu berubah rakaatnya 20 rakaat, kemudian jadi 36 rakaat ya, lalu kembali lagi ke 20 rakaat dan seterusnya. Nah, itu ditelusuri oleh Prof. Samsul itu dari perspektif sejarah. Nah, ini yang menurut saya menarik. Jadi kita bisa tahu akar kesejarahan
kenapa ada sholat taraweh 11 rakaat, kenapa ada sholat taraweh 23 rakaat bersama witir, kenapa ada sholat taraweh 39 rakaat dan seterusnya. Nah ini yang menurut saya dari perspektif sejarah, keunggulan buku ini adalah menelusuri tadi akar kesejarahan sholat taraweh. Nah tentu kalau dari perspektif fikih sudah cukup banyak dibahas oleh penulis-penulis yang lain juga, tapi yang menarik dalam buku Prof. Samsul ini dari perspektif fikih, beliau itu merojihkan pendapat yang mengatakan sholat taraweh itu adalah 8 rakaat plus 3 rakaat witir. Dan kemudian membantah pendapat yang mengatakan bahwa sholat taraweh itu ijma'nya adalah 20 rakaat plus 3. Karena ada yang mengklaim bahwa sholat taraweh itu kesepakatan ulama adalah 23 rakaat, 20 plus 3 itu. Nah oleh Prof. Samsul itu dibantah, dikritisi bahwa tidak ada ijma' dalam persoalan rakaat taraweh begitu. Nah ini menurut saya kelebihan, diantara kelebihan dari buku Prof. Samsul ini, Mas. Oke, baik, menarik sekali ya. Ini sudah mulai masuk ke istilah-istilah teknis tadi ya. Ada sunnah tarkiyah gitu, sunnah yang ditinggalkan seperti itu. Baik. Bagaimanapun sholat tarawih ini kan bagian dari ibadah ya, bagian dari ibadah yang mungkin mengikuti hadis Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli gitu. Mungkin bisa dijelaskan sekilas itu. Kalau kita lihat di masa Nabi sebenarnya istilah tarawih itu kan juga belum ada gitu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan sekilas sebenarnya di masa Nabi itu sholat tarawih itu seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya. Ya, nah ini menariknya di buku ini Prof. Samsul menjelaskan kapan istilah sholat tarawih itu muncul dalam kitab-kitab para ulama. Pertama, Prof. Samsul itu menegaskan bahwa istilah sholat tarawih itu tidak ada pada zaman Nabi. Itu memang istilah yang muncul belakangan. Di zaman Nabi adanya itu istilah qiyamu Ramadan. Ya, jadi istilah yang ada dalam hadis-hadis Nabi adalah qiyam Ramadan. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu sebagai dasar bahwa istilah yang berkembang di zaman Nabi itu adalah istilah qiyam Ramadan. Nah, kapan sebenarnya istilah sholat tarawih ini muncul? Kita bahas dulu dari artis tarawih itu, Mas. Tarawih itu sebenarnya bentuk jamak, bentuk plural dari kata tarwihah gitu ya, yang artinya adalah istirahat, gitu, istirahat sejenak gitu. Kenapa dinamai tarawih? Karena memang ketika itu prakteknya Nabi Muhammad SAW ketika mempraktekkan sholat qiyam Ramadan itu ya, yang 11 rakaat ini memang betul-betul tidak hanya kuantitasnya tapi kualitasnya juga dilihat. Makanya beliau sholat malamnya qiyam Ramadannya itu memang betul-betul sampai menjelang fajar ya, menjelang subuh gitu. Jadi memang bisa dibayangkan 11 rakaat dengan witir itu dilakukan sampai menjelang fajar. Itu berarti 1 rakaat bisa panjang sekali, lama gitu. Makanya kemudian generasi-generasi berikutnya membuat agar tetap selesainya itu menjelang fajar, tapi biar bisa istirahat juga. Makanya kemudian di sana dipotong-potong, rakaatnya diperbanyak, tapi kemudian bacaannya agak diperpendek. Ya meskipun pendeknya definisi zaman ulama dulu bagi kita mungkin masih sangat panjang gitu ya. Tapi dibandingkan dengan apa yang dilakukan Nabi, membuat rakaatnya lebih banyak, itu kemudian selesainya menjelang subuh, itu cara agar mengkompromikan itu. Makanya di setiap 4 rakaat ya, mereka berhenti istirahat. Bahasa kita mungkin leyeh-leyeh dulu lah gitu ya. Tidur-tiduran dulu begitu. Nah, itu istilah tarawih awal muncul itu begitu karena ada jeda istirahat antara sholat. Nah kemudian setelah itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Samsul dalam buku ini, istilah tarawih itu mengalami perkembangan.
bukan hanya sekedar istirahat antara sholat qiyam Ramadan dengan qiyam Ramadan yang lain. Tapi sholat tarawih itu adalah istilah yang ditujukan untuk 4 rakaat qiyam Ramadan. Jadi setiap 4 rakaat qiyam Ramadan itu disebut satu tarawih. Makanya kemudian kalau ada yang mempraktekkan 36 rakaat, berarti itu dia melakukan 9 tarawih. Karena tarawih itu adalah istilah untuk menisbatkan 4 rakaat itu. Jadi memang dulu prakteknya 4 rakaat itu. Cuma tadi diperbanyak, ada ijtihad beberapa kalangan setelah Nabi yang kemudian rakaatnya diperbanyak, tapi kemudian ada jeda-jeda itu. Nah, istilah sholat tarawih itu kemudian berkembang lagi. Tidak hanya istilah yang diperuntukkan untuk 4 rakaat sholat tarawih setiap rakaat tersebut, setiap 4 rakaat. Tapi sholat tarawih itu juga diidentikan dengan qiyam Ramadan. Jadi setiap qiyam Ramadan itu identik dengan istilah sholat tarawih, gitu ya. Jadi mau dia dikerjakan sebelum tidur atau setelah tidur, maka perkembangan selanjutnya itu menunjukkan sholat tarawih yaitu mau dikerjakan sebelum tidur, mau dikerjakan setelah tidur disebut sebagai sholat tarawih. Bahkan belakangan di zaman modern sekarang ini sholat tarawih ya sudah rangkaian pokoknya yang dikerjakan di bulan Ramadan sampai witir-witirnya, ya kan? Misalkan Mas Ribas mau pergi kemana? Mau pergi sholat tarawih. Padahal tidak hanya sholat tarawih, sholat witir juga. Nah itu mengalami perkembangan perluasan makna. Nah oleh Prof. Samsul dijelaskan begitu. Mulai dari zaman Nabi yang tidak ada, lalu kemudian istilah itu berkembang menjadi istilah untuk menunjukkan jeda istirahat antara sholat. Lalu untuk menunjukkan 4 rakaat sholat, lalu untuk menunjukkan sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan, sampai kemudian belakangan ya di zaman kita sekarang ini sholat tarawih ya sudah itu paket dengan sholat witir sekalian gitu. Ya, nah itu dijelaskan dalam buku ini, gitu. Jadi sholat tarawih dari perspektif kesejarahan. Oke, baik. Nah, yang sering muncul itu kan argumen-argumen di masyarakat bahwasanya sholat tarawih kalau tadi kita lihat di zaman Nabi itu seperti itu, di hadis Aisyah itu bahwa Nabi tidak pernah melaksanakan lebih dari 11 rakaat seperti itu. Nah, yang sering dimunculkan itu kan bahwa argumentasi bahwa sholat 20 rakaat, sholat tarawih 20 rakaat itu dimulai oleh Khalifah Umar bin Khattab seperti itu. Kemudian kalau dengan buku ini kan tinjauan usul fikihnya bagaimana pandangan para sahabat kan sering menjadi hujah juga seperti itu. Belum lagi pandangan ahli Madinah dan seterusnya. Nah, bagaimana menjelaskan hal itu? Ya, di sini dibahas juga khususnya dalam kaitannya dengan teori-teori yang ada dalam usul fikih yang berkaitan dengan sholat tarawih, Mas Ribas. Jadi dalam perspektif usul fikih itu Prof. Samsul menjelaskan 3 hal. Tentang sunnah tadi, salah satunya sunnah tarkiyah, lalu kemudian tentang ijma. Nah yang ketiga tentang qaul sahabat, pendapat sahabat itu bagaimana sebenarnya dari sisi kehujahannya, apakah dia bisa menjadi sumber hukum atau tidak. Memang terjadi perdebatan pendapat tentang kehujahan sahabat ini, pendapat sahabat ini apakah bisa dijadikan dalil atau tidak. Sebagian ada yang menganggap bisa, sebagian yang lain tidak. Nah, Prof. Samsul termasuk yang masuk dalam kategori yang kedua, yang kemudian menganggap bahwa qaul sahabat murni, artinya pendapat sahabat murni tanpa didukung oleh hadis atau Al-Quran dan lain sebagainya, itu tidak bisa dijadikan hujah. Beda persoalan kalau qaul sahabat itu didukung oleh hadis-hadis Nabi yang lain atau oleh Al-Quran gitu ya. Nah itu masih bisa diterima. Termasuk oleh Muhammadiyah juga masih bisa diterima kalau sesuai dengan tadi sunnah. Nah di sini Prof. Samsul mengkritisi pendapat tadi itu Mas, yang mengatakan bahwa sholat tarawih 20 rakaat itu
ditambah witir jadi 23 rakaat itu dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menelusuri ya riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Umar bin Khattab itu memerintahkan sholat 20 rakaat plus 3. Ternyata riwayat-riwayat tersebut dalam pandangan Prof. Samsul itu lemah. Dalam penelitian hadis yang dilakukan oleh Prof. Samsul itu lemah. Jadi kan kalau riwayat-riwayat yang menceritakan tentang sahabat itu kan kalau dalam ilmu hadis biasa disebut asar ya. Nah, asar ini itu diteliti oleh Prof. Samsul, ternyata kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang mengatakan bahwa 20 rakaat itu berasal dari Umar bin Khattab. Bahkan kemudian Prof. Samsul justru menemukan ya asar lain yang menjelaskan Umar bin Khattab itu memerintahkan sholat taraweh itu 11 rakaat, 8 plus 3. Memang ada ijtihad Umar yang di zaman Nabi belum ada, termasuk menertibkan sholat taraweh ya. Dulu kan sebenarnya di Masjid Nabawi yang dilakukan sejak zaman Nabi ya, ini flashback ke sholat taraweh dari zaman Nabi. Di zaman Nabi itu tidak sepenuhnya mengerjakan sholat taraweh di masjid karena dikhawatirkan menjadi suatu kewajiban ya. Di malam pertama jamaahnya banyak, di malam kedua semakin banyak lagi, di malam ketiga semakin banyak lagi, sampai kemudian di malam keempat Rasulullah melihat kok ini jamaahnya bludak gitu ya. Beda kalau semakin harinya kesini semakin menipis gitu ya. Dulu di zaman Nabi justru malah semakin banyak. Nah itu yang kemudian mengkhawatirkan Nabi, jangan-jangan kalau saya terus melakukan sholat taraweh secara berjamaah di Masjid Nabawi, itu dianggap sholat taraweh ini wajib, yang itu takutnya akan memberatkan umatku nanti. Nah, akhirnya kemudian di riwayat hadis itu dikatakan bahwa Nabi itu di malam keempat atau kelima itu Nabi tidak keluar dari rumahnya, ya. Padahal para sahabat sudah menunggu. Akhirnya sahabat mengerjakan sholat taraweh sendiri-sendiri di sana. Tarawehnya berapa? Dalam riwayat hadis itu 11 rakaat. Jadi sejak zaman Nabi, para sahabat ketika tidak diimami pun oleh Nabi itu prakteknya adalah 11 rakaat. Meskipun tadi mereka bikin firqah sendiri gitu loh ya. Ada yang sholat sendirian di sana di pojok, ada bikin lagi sholat sendirian di sana gitu. Nah, sampai kemudian praktek itu berjalan setelah Nabi wafat. 11 rakaat terus di Masjid Nabawi itu. Nah, ketika Khalifah Umar dia menjadi khalifah itu merasa kok kayaknya kurang sedap dipandang. Akhirnya kemudian disitulah Umar bin Khattab memerintahkan sahabat yang namanya Ubay bin Ka'ab dengan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam secara bergantian. Yang lain jamaahnya harus jadi satu, imamnya satu itu. Kalau tidak Tamim Ad-Dari ya Ubay bin Ka'ab. Nah, uniknya di sini dalam riwayat yang disebutkan oleh Prof. Samsul, asar yang sahih itu tetap mempertahankan praktek 11 rakaat itu ya, dengan praktek 4-4-3. Justru praktek yang dijelaskan dalam riwayat yang menjelaskan bahwa Umar memerintahkan 20 rakaat itu adalah pendapat yang lemah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya Prof. Samsul ingin menegaskan bahwa klaim bahwa sholat taraweh 20 rakaat itu dinisbatkan kepada Umar bin Khattab secara riwayat sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, Prof. Samsul kemudian menelusuri sebenarnya sejak kapan formasi rakaat itu berubah jadi dari 11 menjadi 20. Dari 11 jadi 23 plus witirnya itu. Penelusuran awal Prof. Samsul, memang Prof. Samsul belum terlalu tegas menyebutkan, tapi kemudian beliau menyimpulkan sementara bahwa perubahan jumlah rakaat itu terjadi pada masa Muawiyah. Ya, jadi bukan pada masa Umar bin Khattab, bukan pada masa Khulafaur Rasyidin, tapi setelah itu. Nah, itu yang kemudian disalahpahami oleh sebagian orang hari ini, ya termasuk kalangan di Indonesia, banyak yang menisbatkan praktek sholat 20 plus 3 itu dinisbatkan kepada Umar bin Khattab. Sebenarnya kalau ditelusuri riwayat-riwayatnya itu riwayat-riwayat yang kurang bisa dipertanggungjawabkan, lemah gitu, Pak. Jadi bagaimana solusinya kata Prof. Samsul? Solusinya kata Prof. Samsul, kalau itu saja sudah lemah ya,
memang yang lebih baik adalah kembali ke sunnah Nabi. Ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, sunnahnya bagaimana Nabi melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih? Ya dikembalikan kepada riwayat-riwayat yang sahih. Apa riwayat yang sahih? Yaitu riwayat dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi melaksanakan qiyam, ya qiyamul lail baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. 8 tarawih ya, 8 qiyamul lail dan 3 witir. Kemudian Aisyah menyampaikan di akhir hadis itu, jangan tanya bagaimana bagusnya, jangan tanya bagaimana lamanya Rasulullah. Itu untuk menunjukkan bahwa meskipun 11 rakaat ya, 8 plus 3, tapi Rasulullah memang durasinya lama, kualitasnya luar biasa gitu. Jadi kata Prof Samsul, kalau memang mau mengikuti sunnah Nabi, bukan kemudian diperbanyak rakaatnya gitu ya. Tapi kalau mau mengikuti sunnah Nabi, laksanakan yang rokaatnya sama. Dan kalau mau betul-betul persis, ya dilamakan gitu. Jadi kalau mau betul-betul sunnah Nabi, ikuti jumlah rokaatnya dulu, baru kemudian kualitasnya gitu. Itu Mas Ribas. Oke, baik, luar biasa ya. Tadi sudah penjelasan panjang lebar. Sedikit kembali ke buku ini. Mungkin tadi kan bahwa meskipun judulnya sholat tarawih, tetapi di dalamnya membahas hal-hal lain terkait tarawih itu ya, ada sholat witir, termasuk sholat iftitah ya, dibahas juga di buku ini. Mungkin dijelaskan sekilas tentang hal-hal di sekitar sholat tarawih di buku ini. Oke, nah ini menarik di penelitian Prof Samsul ini, Mas Ribas, ini beliau menemukan satu data, satu fakta bahwa sholat iftitah yang dilakukan Nabi pada saat qiyamul lail, pada sholat malam Nabi, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, itu dilakukan Nabi setiap kali beliau tidur dulu, didahului tidur dulu. Selama tidak didahului tidur, Prof Samsul belum menemukan hadis yang menceritakan Nabi itu sholat iftitah dulu. Makanya sebenarnya Mas Ribas, dalam buku ini Prof Samsul itu secara pendapat berbeda dengan pendapat Muhammadiyah. Ya, kalau Muhammadiyah itu mengatakan sunnah sholat tarawih itu sebelumnya adalah sholat iftitah. Ya, mau didahului tidur ataupun tidak, itu disunahkan sholat iftitah. Sunnah memang hukumnya. Tapi oleh Muhammadiyah dalam HPT itu syariatkan ya, dianjurkan yang mau melaksanakan sholat taraweh melaksanakan 2 sholat ringan gitu ya. Nah, Prof Samsul dalam buku ini berbeda dengan pendapat itu karena beliau bertanggung jawab secara keilmuan. Tapi uniknya, dan ini menurut saya kebijaksanaan dari Prof Samsul, setiap kali beliau menyampaikan dan ditanya pendapat tentang sholat iftitah, beliau sampaikan bahwa memang beliau punya pendapat yang berbeda. Cuma sebagai warga Muhammadiyah, ikutilah apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih. Jadi meskipun beliau ketua Majelis Tarjih dulu, ini beliau tulis sebenarnya tahun 2013 Mas. 2013 itu sekitar 11 tahun yang lalu. Ya, awal ya, beliau ketua Majelis Tarjih menulis ini ya, dan langsung berbeda pendapat dengan Majelis Tarjih. Cuma beliau tidak mengkampanyekan, tidak kemudian menyalahkan ya, tapi justru malah mengajak warga Muhammadiyah ikuti keputusan atau fatwa yang Majelis Tarjih sekarang tetapkan dulu. Bahwa nanti di kemudian hari Muhammadiyah mengubah pendapatnya itu persoalan lain. Tapi untuk saat ini ikuti saja dulu. Ikuti saja Majelis Tarjih Muhammadiyah gitu ya. Nah, ini saya kira satu pelajaran penting bagi kita Mas Ribas ya, dan juga mungkin para pemirsa yang lain. Di sebagian kita mungkin di Muhammadiyah ada orang-orang yang justru malah ingin mengkampanyekan pendapat pribadinya dengan kemudian menegasikan pendapat resmi persyarikatan. Nah, itu saya kira perlu mencontoh sikap dari Prof Samsul ini yang menurut saya sangat bijaksana ketika punya pendapat yang berbeda dengan Muhammadiyah gitu. Saya kira banyak warga Muhammadiyah yang mungkin punya pendapat yang berbeda ya. Secara keilmuan mereka sudah punya pertanggungjawaban. Ini saya teliti sendiri dan ternyata memang saya merasa ini lebih kuat. Oleh Muhammadiyah sebenarnya dipersilahkan, tapi jangan kemudian dikampanyekan dan menganggap bahwa pendapat Muhammadiyah itu keliru gitu. Nah, ini saya kira menariknya di situ.
Jadi secara pendapat sebenarnya Prof Samsul beda dengan pendapat resmi Muhammadiyah gitu Mas. Ya. Oke, luar biasa ya. Ini pelajaran penting bagi kita ketika misalkan punya pendapat pribadi, maka tidak kemudian dibentur-benturkan dengan pandangan organisasi yang itu telah melalui proses pengambilan keputusan yang sangat panjang seperti itu ya. Jadi Prof Samsul meskipun punya pendapat pribadi tetap menghargai pendapat resmi Muhammadiyah. Meskipun beliau sebenarnya ketua majelis tarjih ya, bisa saja mengubah sebenarnya, tapi itu tidak beliau lakukan. Oke, baik. Kemudian kalau tidak salah di bagian-bagian akhir buku ini kan beliau menukil ataupun menyadur ataupun menerjemahkan ya. Itu alasannya kenapa mungkin sekilas? Ya. Tepatnya nanti ada di bab 4 dan juga bab 5 ya Mas Ribas. Nanti beliau itu sengaja menaruh hasil terjemahan beliau itu ada 2 tulisan Imam As-Suyuti. Judulnya itu adalah Al-Misbah fi Sholatit Tarawih. Lalu kemudian satu lagi saya agak lupa ya, bab 5 itu sebentar. Tulisan Al-Mubarakfuri, seorang ulama yang mensyarah kitab Sunan At-Tirmidzi. Nah, kenapa beliau memasukkan 2 bab ini ke dalam buku beliau ini? Yang sebenarnya di kata pendahuluan beliau sampaikan bahwa sebenarnya inti dari buku ini itu ada di 3 bab saja. Bab 1, bab 2, bab 3 gitu katanya. Bab 4, bab 5 itu hasil terjemahan beliau terhadap 2 karya tadi. Tulisan dari Imam As-Suyuti dan juga tulisan Al-Mubarakfuri. Nah, bab 6 itu isinya hanya kumpulan teks-teks hadis ya, teks-teks Quran gitu ya. Yang semuanya dikumpulkan di belakang. Jadi di bagian bab 1, bab 2 tidak disebutkan hadis-hadisnya, teks Arabnya, tapi ditaruh di belakang semua oleh Prof Samsul gitu. Nah, tadi kenapa beliau menaruh terjemahan 2 ulama ini dalam buku beliau? Pertama, beliau awalnya tidak ada niatan itu katanya. Tidak ada niatan untuk memasukkan 2 terjemahan itu ke dalam buku beliau ini, biar tidak terlalu tebal juga gitu ya. Nah, tapi ternyata ketika menerjemahkan itu, Prof Samsul itu merasa eman-eman kalau dibuang. Karena menurut beliau ini pendapat yang penting ya, pendapat tulisan Imam As-Suyuti dengan Al-Mubarakfuri itu pendapat yang penting, menjelaskan sangat gamblang tentang persoalan tarawih. Dan juga ketika itu beliau sampaikan penulisan buku sholat tarawih ini sesungguhnya justru memakan waktu yang paling lama itu adalah ketika menulis terjemahan itu Mas. Terjemahan tulisan Imam As-Suyuti dengan Al-Mubarakfuri. Justru bukan bab-bab yang lain. Kan ini justru malah menarik gitu. Kenapa? Ternyata kata beliau, tulisan As-Suyuti dengan Al-Mubarakfuri itu sampai diteliti oleh beliau kutipan-kutipannya. Dicek satu persatu. Karena memang ketika itu tulisan As-Suyuti kata beliau, termasuk tulisan Al-Mubarakfuri, itu belum ada tanda bacanya. Jadi dalam cetakan-cetakan yang beredar ketika beliau nulis ini, itu belum ada tanda baca koma, titik dan lain sebagainya. Padahal Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mubarakfuri itu ngutip banyak pendapat ulama yang tidak ada footnote-nya di bawah. Nah, Prof Samsul itu merasa kemudian apa betul yang diucapkan oleh ulama-ulama yang dikutip oleh 2 ulama di sini itu. Nah, ditelusurilah oleh beliau satu persatu. Tidak disebutkan kitabnya. Jadi beliau misalkan Imam As-Suyuti mengutip pendapat Al-Aini dalam Umdatul Qari misalkan. Nah, beliau tidak menyebutkan halaman berapa, jilid berapa. Itu masih mending kalau disebutkan judul kitabnya. Ada yang Imam As-Suyuti itu hanya ngutip nama ulamanya saja. Jadi mengutip misalkan Ibnu Rajab Al-Hambali. Padahal Ibnu Rajab Al-Hambali tulisannya banyak, karya-karyanya banyak. Nah, beliau Prof Samsul itu nelusuri satu persatu. Ini sebenarnya pendapatnya Ibnu Rajab Al-Hambali ada di kitab yang mana. Dan sampai akhirnya proses yang panjang itu selesai ditelusuri satu persatu oleh beliau dan ketemu. Makanya kemudian kata beliau hampir 100% kutipan-kutipan Imam As-Suyuti dan Al-Mubarakfuri itu beliau berhasil lacak sampai ke halaman-halamannya.
Nah, kemudian beliau disitulah, wah ini kalau misalkan dibuang begitu saja kok kayaknya eman-eman. Nah, sampai akhirnya kemudian ya sudah, terjemahan itu kemudian dimasukkan ke dalam buku beliau ini, ya biar para pembaca juga bisa membaca gitu. Jadi footnote-footnote yang ada dalam tulisan terjemahan itu semuanya berasal dari footnote beliau. Ya, jadi rujukannya kitabnya apa, halaman berapa, gitu Mas Ribas ya. Ini menurut saya buah dari ketekunan beliau ketika melakukan sebuah penelitian itu luar biasa. Oke, sebuah kerja intelektual yang luar biasa ya. Kita berikan aplaus untuk Prof. Samsul. Oke, baik, mungkin di antara para pemirsa ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke, silakan Mas Diko. Yang ingin saya tanyakan itu kan tentang sholat istiqlal. Sebenarnya hal yang baru menurut saya. Sebenarnya kan kalau kita lihat itu sunnah itu kan mengikuti hal yang wajib. Kenapa kalau menurut saya kan tarawih itu kan hal yang sunnah ya. Kenapa harus diikuti dengan hal sunnah yang lain seperti sholat istiqlal? Kemudian hal ini saya temukan juga di dalam sholat istiqlal yang dilakukan di Masjid Wadi itu kan yang tarawih selalu ada istiqamahnya. Kenapa tidak ada membaca surat pendek setelah Al-Fatihah? Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan sesuatu yang afdol atau utama itu kan dalam Islam selalu tidak jauh dengan kaitan waktu ya. Kalau tadi dalam sejarahnya sholat tarawih itu kan dilaksanakan di zaman Nabi itu kan qiyamul lail, yaitu sepertiga malam terakhir. Mana yang lebih utama, sholat tarawih yang dilakukan berjamaah tapi dilaksanakan setelah sholat Isya atau sholat tarawih yang dilakukan pada qiyamul lail tapi sendiri? Ya. Oke. Iya. Pertanyaannya banyak ya. Iya. Yang pertama tadi, kenapa ibadah yang sifatnya sunnah kok diikutkan dengan ibadah sunnah yang lain gitu ya? Sholat tarawih kan sunnah. Kenapa kok ada sholat iftitah juga yang sama-sama sifatnya sunnah? Karena memang ada dalil yang menjelaskan itu, Mas. Itu persoalannya. Jadi dalam hadis yang lain ya, itu dijelaskan bahwa Nabi itu qiyam Ramadannya, qiyamul lailnya, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, itu dikatakan 13 rakaat. Nah, 13 rakaat itu maksudnya adalah 2 rakaat itu maksudnya adalah rakaataini khafifataini, 2 rakaat ringan yang maksudnya adalah sholat iftitah. Ada juga yang memahami bahwa 13 rakaat itu adalah 2 rakaatnya adalah qobliyah subuh. Artinya berarti Nabi itu misalkan mulai dari tengah malam sampai menjelang subuh. Nah, 2 rakaatnya itu adalah qobliyah subuh. Nah, artinya berarti Nabi tidak melaksanakan 2 rakaat ringan, sholat iftitah ringan gitu ya. Kalau mengacu pada penafsiran yang kedua. Tapi ada penafsiran yang pertama tadi bahwa memang Nabi melaksanakan 13 rakaat itu 2 rakaatnya dengan sholat iftitah itu, Mas. Nah, sholat iftitah itu sekaligus menjawab pertanyaan kedua, disebut dalam hadis itu sebagai rakaataini khafifataini, 2 rakaat ringan. Nah, 2 rakaat ringan itu kemudian ditafsirkan oleh para praktisinya, oleh para pelakunya, termasuk oleh para ulama, tidak membaca suratan setelah surat Al-Fatihah. Makanya kemudian Al-Fatihah langsung ruku dan seterusnya gitu. Karena untuk menisbatkan sholat iftitah itu ya sholat yang ringan ya, ndak ada bacaannya lagi gitu. Kemudian yang ketiga, tadi apa Mas? Terakhir saya lupa. Soal apa? Oh, yang mana yang lebih afdal gitu ya. Nah, dalam buku Prof. Samsul ini sebenarnya dijelaskan juga Mas Diko ya namanya ya. Bahwa apakah sholat tarawih atau qiyam Ramadan atau qiyamul lail itu lebih afdol berjamaah atau lebih afdol sendirian? Nah, beliau di sini kemudian menegaskan bahwa meskipun Nabi Muhammad SAW tadi ya dalam prakteknya malam pertama berjamaah, malam kedua berjamaah, malam ketiga berjamaah, malam keempat kok enggak keluar ya. Itu yang kemudian dijadikan
dalil oleh orang yang beranggapan bahwa sholat tarawih itu afdolnya sendirian, karena Nabi setelah itu sholat qiyam Ramadannya sendirian itu. Tapi di sisi yang lain, praktek-praktek sebelumnya itu adalah sholat berjamaah. Dan nah ini yang sering luput, kata Prof. Samsul. Ada riwayat hadis yang menjelaskan bahwa di malam-malam setelah malam ketiga itu yang berjamaah dengan Nabi Muhammad ya, Nabi itu meskipun sendirian, lalu kemudian Nabi keluar dari rumahnya melihat masjidnya kok ramai, Masjid Nabawi itu. Kemudian tanya kepada salah seorang sahabat, pada ngapain mereka di masjid? Itu pada sedang mengerjakan qiyam Ramadan ya Rasul. Oh, kemudian Rasulullah jawab begini, oh itu adalah satu perkara yang baik. Meskipun Nabi memang tidak sampai full Ramadan itu berjamaah, tapi Nabi itu memberikan isyarat persetujuan bahwa apa yang dilakukan sahabat itu adalah sesuatu yang baik. Yang ini kalau kita kembalikan itu menjadi bagian dari sunnah takririyah ya, sunnah ketetapan Nabi. Nabi nggak mengucapkan, Nabi nggak melakukan, tapi sahabat yang melakukan, Nabi nggak melarang, bahkan memberikan apresiasi. Itu berarti bagian dari sunnah. Makanya kemudian Prof. Samsul dalam buku ini merojihkan atau menguatkan pendapat bahwa sholat tarawih itu lebih afdol secara berjamaah. Terus kemudian beliau kupas dari sisi hikmahnya gitu ya. Ya hikmahnya kita dari segi syiar ya, lalu kemudian dari segi penguatan silaturahim, ukhuwah dan lain sebagainya. Jadi beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa sholat tarawih memang afdolnya berjamaah saja gitu. Karena itu pun bagian dari sunnah gitu Mas Diko. Gitu Mas Diko. Oke. Baik, ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup? Oke. Baik, itu tadi bincang-bincang kita. Mungkin Ustadz Kiki mau closing statement terkait dengan buku ini. Ada yang ingin disampaikan mungkin terakhir? Apa ya? Oh mungkin dari ini aspek kekurangan gitu ya. Ya, meskipun catatan ya. Ya catatan gitu ya, dan kekurangan. Kayaknya keren sekali sebagaimana biar lazimnya kayak bedah buku ya, ada catatan-catatan. Sebenarnya secara substansi saya tidak tidak ada kapasitas untuk mengkritisi buku ini, tapi mungkin ini secara teknis. Secara teknis begini. Buku ini memang tebal sekali ya. Dan beliau tampaknya memang menyasar pembaca-pembaca yang sudah punya dasar ilmu usul fikih, ilmu fikih yang memadai lah gitu. Setidaknya sudah punya basic gitu. Jadi kalau pembaca awam gitu ya, mungkin akan cukup lama mencerna buku ini. Perlahan-lahan ya, baca berulang-ulang, perlu tanya dulu ke orang lain gitu ya. Maksudnya apa sih ini sunnah tarkiyah? Maksudnya apa ini ijma gitu ya. Jadi perlu ada waktu untuk mencerna buku ini bagi kalangan awam, karena memang kayaknya Prof. Samsul memang menyasar tadi kalangan yang punya basic gitu. Nah, kemudian catatan yang kedua menurut saya, ini mungkin subjektif saya pribadi, penempatan seluruh teks-teks hadis maupun ayat-ayat dalam satu bab tersendiri itu menurut saya cukup melelahkan, Mas. Harus ngecek gitu. Jadi misalkan lagi baca bab 2 misalkan, ini beliau nulis di sini lihat nas 11. Wah, nanti lihat dulu nas di sini gitu. Jadi sebenarnya itu cukup melelahkan bagi pembaca, khususnya saya pribadi. Dan dulu waktu tahun 2013 saya membaca buku ini, saya kira di edisi revisi itu beliau akan merubah format itu. Ternyata beliau mempertahankan itu. Ya saya kurang tahu juga alasannya kenapa, tapi bagi saya pribadi itu cukup melelahkan gitu. Kayak misalkan Mas Ribas baca buku HPT kita yang jilid 1, itu kan cukup melelahkan ya Mas ya. Lihat ininya, matanya di sini, nanti dalilnya di belakang gitu ya. Nah, itu macam kayak baca HPT ya. Ini cukup melelahkan. Mungkin itu beberapa catatan yang sifatnya teknis tapi tidak substansial, Mas. Oke, baik. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Ustaz Niki. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita terkait dengan buku Sholat Tarawih, Tinjauan Usul Fikih, Sejarah dan Fikih. Buku ini diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah
Bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki buku ini bisa ke toko Suara Muhammadiyah. Insya Allah tidak akan menyesal ya membeli buku yang luar biasa ini. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.